Ya, Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ya, di mana ini terkait dengan Menteri Keuangan yang mengurangi insentif fiskal perpajakan yang kini masih diberikan kepada berbagai sektor usaha. Ya, nantinya insentif fiskal ke depannya akan diberikan pada sektor-sektor yang masih tertekan. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, beragam insentif pajak untuk dunia usaha terus diberikan pemerintah sejak 2020. Bahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2022, tiga jenis insentif pajak untuk dunia usaha diperpanjang hingga Desember 2022. Namun Kementerian Keuangan mengisyaratkan akan mengurangi insentif perpajakan yang kini masih diberikan kepada berbagai sektor usaha setidaknya pada tahun depan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengurangan insentif akan dilakukan pada sektor yang terlihat cukup pulih. Sri Mulyani memastikan insentif fiskal ke depannya akan diberikan pada sektor-sektor yang masih tertekan. Kita tadi secara calculated melihat kalau ada sektor yang pulihnya sudah kuat, maka berbagai dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN seperti insentif juga mulai dilakukan phasing out. Karena ini memang dulu insentif diberikan di dalam rangka untuk menjaga dan memulihkan ekonomi atau kegiatan sektor tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah memperpanjang insentif pajak melalui PMK nomor 113 dan 114 tahun 2022 untuk berbagai bidang usaha dan wajib pajak yang terdampak pandemi. Namun dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi hingga dunia usaha diperkirakan tahun depan, berbagai insentif pajak akan berkurang signifikan. Dari Jakarta, Raharjo Parno, IDX. Itu pelaku usaha meminta rencana pemerintah untuk mengurangi berbagai insentif perpajakan. Setidaknya mulai tahun depan dapat ditunda. Kalangan pengusaha menilai sekecil apapun insentif yang diberikan pemerintah saat ini sangatlah berharga. Menurut Ketua Alfi Jakarta, Adil Karim, situasi pandemi yang masih berlanjut mengindikasikan masih perlunya berbagai insentif perpajakan di berbagai sektor. Untuk dapat memastikan pemulihan ekonomi dapat berjalan tuntas, Adil Karim melihat situasi ketidakpastian saat ini masih tinggi. Apalagi berhembus isu suku bunga acuan Bank Indonesia akan mulai naik di semester 2. Hal ini dipastikan akan menjadi tekanan baru bagi dunia usaha akibat naiknya suku bunga pinjaman. Adanya isu pengurangan insentif ini tolong ditunda dulu lah, karena kita kan dunia usaha ini lagi baru mulai beranjak untuk bangkit. Kita sampai saat ini belum bisa kembali ke 2019. Tentunya ini mesti jadi perhatian pemerintah supaya dunia usaha bisa tetap survive, karena kita bergeraknya ini sangat perlahan. Nah, dengan impact yang nanti ada kenaikan suku bunga, ini kan jadi masalah bagi perusahaan middle ke bawah. Jadi middle ke bawah itu akan masalah di suku bunga. Jika naik suku bunga dinaikkan, tentunya nanti kita akan inflasi akan berimpact juga.